Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat JIH, jumpa lagi bersama kita di JIH Podcast dalam program Healthy Corner. Oke deh, sahabat JIH semua, ketemu lagi nih sama saya, Dr. Via. Semoga sahabat JIH semua belum bosan ya lihat muka saya di JIH Podcast ini. Oke deh. Nah, pastinya kita seperti biasa akan membahas masalah topik-topik kesehatan gitu ya bersama narasumber kita pastinya yang sudah expert di bidangnya. Kita akan membahas, topik masalah, kesehatan tulang kali ya yang hari ini ya, oke deh. Nah, tanpa berlama-lama lagi di depan saya atau di hadapan saya, ini kita udah kedatangan narasumber, salah satu dokter ortopedi di Rumah Sakit JIH. Kita sapa dulu kali ya. Halo dokter, Halo Dokter Via. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat dok, wabarakatuh. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke Baik, deh siap. Baik sahabat JIH semua, di hadapan saya ini adalah Dokter Lutfi Hidayat, spesialis ortopedi, konsultan hip dan knee gitu ya Dok ya. betul. Jadi, gampangnya adalah konsultan, paha dan lutut, Lutut dan oke, panggul. lutut dan panggul. Oke deh Dok, siap kalau gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas masalah tulang gitu. Karena sekarang Jogja lagi musim hujan nih gitu ya. Di sini kita mau ngebahas, awas takut kepleset gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang sudah usia lanjut Ya, terutama terutama gitu. untuk usia lanjut ya. Usia lanjut ya, oke deh. Nah nanti kita akan ngebahas tuntas terkait dengan apa namanya, resiko kepleset di usia lanjut, kemudian habis itu nanti kita akan ngebahas, solusinya seperti apa gitu ya, Dok, kemudian pencegahannya seperti apa, nanti kita mungkin akan ngebahas tuntas tentang itu. Siap. Baik deh, kayaknya kita nggak perlu berlama-lama nih, Dok, kita Oke, langsung bahas aja kita, Dok, saya ya, ngikut. kita langsung masuk aja nih ke Boleh. topik kita, oke, pada kesempatan kali ini. Baik, Dok, ini kan, ceritanya lagi musim hujan nih Dok, gitu Betul. ya. Kemudian untuk, orang-orang yang usia lanjut akhirnya ada resiko kepleset ya Dok Mhm. ya. Dan setelah kepleset biasanya ada resiko patah tulang nih Dok di usia-usia lanjut itu. Dan ternyata juga, tadi sebetulnya sempat ngobrol nih sama Dokter Lutfi di Yogyakarta ini sendiri, untuk, orang-orang yang usia lanjutnya Mhm. cukup tinggi gitu ya, sekitar Kota 30%. kota pensiunan OT gitu ya. pensiunan, oke sekitar Banyak tiga yang puluh eyang. persen iya, banyak yang eyangnya di sana. Nah, jadi nanti di sini sahabat-sahabat Jiha, apabila punya, orang lanjut usia di rumah gitu ya, tetangga atau, saudara Orang gitu, tua, orang eyang. tua, eyang, oke, nanti bisa, ke sini gitu ya, dengerin podcast kita biar nanti kita bahas tuntas. Nah, Dok, Siap. yang pertama, eee, apa namanya, terkait dengan kepleset ini tadi ya, Dok, ya, Mhm. apa sih, Dok, resikonya gitu ya, apa namanya, di orang tua apabila dia kepleset nih, Dok, kayak gitu. Mungkin itu dulu sih pertama, Dok. Apa Ya. aja resikonya, Dok? Jadi kalau membahas tentang eyang-eyang ya, Mhm, usia lanjut usia begitu, banyak hal yang membuat pasien itu menjadi mudah cedera gitu ya. Satu, biasanya kita membagi menjadi 2 kelompok faktor resiko. Jadi faktor resiko dari pasien tersebut sendiri atau faktor dari luar. Faktor pasien sendiri misalnya kalau sepuh tuh kadang sudah punya vertigo gitu ya, mmm, jadi suka berkunang-kunang atau riwayat stroke karena kekuatan kaki kiri dan kaki kanan sudah kurang seimbang, jadi kalau oke, jalan sudah kurang baik. Atau punya hipertensi atau hipotensi, jadi kalau duduk berdiri pet-petan gitu ya, terus akhirnya resiko jatuh. mhm, Ototnya kadang juga sudah mulai kecil, banyak eyang-eyang yang ototnya sudah habis, jadi iya, kalau jalan pelan gitu ya. Jadi, kalau kepleset refleksnya juga sudah kurang bagus dan ini menyebabkan, pasien tersebut mudah jatuh. oke, Di sisi yang lain sekarang musim hujan, jadi mhm, kalau ada bocor atau ada rembes itu kan, dan lantai yang jadi licin, jadi pasien jadi mudah jatuh. Di mana pada usia lanjut itu biasanya kualitas tulang juga sudah turun. Jadi kalau di usia muda kepleset mungkin nggak masalah, mhm, tapi kalau pada usia lanjut terutama yang putri gitu ya, karena kualitas tulang putri itu biasanya sedikit lebih rendah daripada, laki-laki, laki-laki. jadi resiko jatuhnya akan meningkat cukup signifikan. Begitu Dokter Via. Oke oke siap kalau gitu berarti memang untuk, resiko terpeleset ini sendiri nanti cukup banyak, Mhm. masalah yang terjadi gitu ya, Iya, Dok, jadi ya di sebenarnya cukup holistik gitu ya. Jadi mhm makanya ngomongin tentang, orang tua yang jatuh itu sebenarnya nggak cuma masalah ortopedi, karena mhm, mungkin ada hubungannya sama THT, iya, vertigonya, ada kataraknya mungkin jadi oke, penglihatannya terganggu, ke dokter mhm, mata, mungkin ke dokter saraf kalau ada stroke-nya, penyakit dalam kalau ada hipertensi. Jadi sebenarnya cukup kompleks ini untuk dibahas sebenarnya karena, ya kita kalau mengobati pasien kan nggak cuma ngobatin patahnya gitu ya. mhm, Jadi kan yang kita kerjakan juga
kita berusaha memperbaiki kualitas hidup dari pasien Pasien tersebut gitu, tersebut. Oke, baik kalau gitu menarik sekali. Nah, Dok, tadi kita kan udah ngebahas mhm, kayak resiko jatuh terpeleset ini dan salah satu yang mungkin akan terjadi pastinya patah tulang kan seperti itu iya, ya, Dok, ya, mhm, terutama untuk, tadi di usia-usia yang sudah lanjut mhm, tadi. Nah, Dok, kita masuk langsung mungkin kayak ke penanganannya nih, Dok. mhm, Penanganan untuk patah tulang terutama di usia lanjut itu, iya, apa aja sih, Dok, yang bisa, nanti kita lakukan kalau memang ternyata, nah si orang tua ini dia jatuh jatuh terpeleset dan gitu ya. sampai menyebabkan patah tulang gitu. Siap. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mengalami di rumah gitu ya, usia lanjut kemudian jatuh dan sulit, beraktivitas, nyeri sekali gitu. Pertama screening gitu, karena kadang kala patahnya tidak terlalu jelas gitu ya, nggak Mmm, terlalu kelihatan gitu. Jadi salah satu tes yang bisa dilakukan adalah kalau orang tua habis jatuh itu, bisa nggak beliau mengangkat kakinya gitu. Jadi, mmm, eee, tiduran kemudian coba ngangkat kakinya, kalau ternyata tidak bisa dan sangat kesakitan, kita lebih baik curigai patah dulu begitu ya, kita oke lakukan X-ray gitu. Jadi, pemeriksaannya yang paling sederhana adalah dibawa ke UGD, kemudian dilakukan pemeriksaan X-ray. Kalau ternyata aman kan alhamdulillah gitu ya, jadi mhm, mungkin hanya obat, kemudian latihan jalan kembali, kemudian bisa pulang. Tapi kalau ternyata patah, biasanya patah itu terutama di panggul, mungkin atau sebagian besar membutuhkan tindakan sampai dengan operasi. operasi, Mmm. Kenapa? Karena Eee, kita lakukan tindakan tujuannya adalah supaya pasien tersebut bisa segera beraktivitas gitu ya. Jadi kalau di ortopedi sih kita tuh, pengennya walaupun pasien itu sudah usia lanjut gitu ya, itu kalau sebelumnya masih aktif, ya kita pengennya pasien tersebut bisa segera aktif aktif lagi gitu kembali, ya. Jadi kalau ke ortopedi itu biasanya jarang nih, kalau ke dokter lain misalnya sering dibilang, "Udah kalau udah sepuh itu ndak usah banyak ini gerak gitu ya, aktivitas, Dok, oh nggak usah naik turun tangga, udah apa-apa biar dibantu cucunya," gitu ya. mhm, Tapi kalau kami sih pengennya pasien itu kalau memang masih bisa mandiri, ya sebisa mungkin habis cedera kembali mandiri bagaimana caranya begitu. Dan memang kadang kala memang memerlukan tindakan operasi, gitu. operasi. Mhm, Oke oke, baik kalau gitu berarti, tadi untuk yang, penanganan gitu ya, mhm, Dok, dari, terpeleset ini dan mungkin sampai menyebabkan patah tulang itu mhm, memang nanti kita lihat dulu ya, Dok, ya, kondisinya seperti apa, iya, apakah memang membutuhkan, penanganan lebih lanjut, terkait dengan tadi operasi mhm, ataukah memang cuman kita berikan, apa sih namanya, terapi-terapi suportif aja, seperti itu ya, Dok. Nah, kemudian, Dok, kita mungkin masuk langsung ke pembahasan terkait operasi gitu ya, Dok, ya, mhm, yang mana kadang-kadang sahabat Jihya semua itu juga masih, belum familiar atau mungkin, takut kalau misalnya mhm, udah mendengar kata-kata operasi dia udah iya, serem duluan horor nih gitu gitu ya? ya, udah horor, "Hah, operasi?" gitu. Nah, tadi terkait dengan yang, jatuh terpeleset kemudian menyebabkan, apa namanya tuh, cedera gitu ya, yang sampai patah tulang mungkin ya, Dok. Nah, di sini untuk, operasinya sendiri, Dok, untuk tindakan operasinya terutama ya, kita spesifik ke arah situ, apa sih, Dok, yang, atau jenisnya apa, Dok? Atau seperti Yang apa sih dikerjain gitu apa ya gitu? iya, dikerjain apa gitu? Ya, jadi pada pasien usia lanjut kalau jatuh dan terpeleset itu biasanya akan mengalami patah di sekitar sendi panggulnya, Mhm, gitu ya. Jadi sendi panggul itu adalah salah satu sendi terbesar yang menopang kita untuk beraktivitas. Sebenarnya kalau ditanya resiko patahnya di mana aja, sebenarnya ada beberapa tempat, mhm, biasanya jatuh itu kan untuk menumpu itu iya, kan pergelangan tangan gitu ya, kemudian tulang bakang. Makanya kalau orang sepuh itu makin lama makin pendek gitu mhm ya, itu mhm. karena tulang punggungnya itu patah sedikit-sedikit gitu. Jadi makin Oh, lama tubuhnya makin bungkuk, makin iya, pendek. 2 hal itu mungkin masih bisa tidak dilakukan operasi karena pasien masih bisa melakukan mobilisasi sehari-hari. Tapi kalau patah di panggul karena sangat sakit, kemudian juga itu ya kita duduk aja panggul bergerak, mhm, apalagi jalan gitu. iya, Jadi makanya untuk bisa mendapatkan aktivitasnya bisa segera kembali, biasanya kita lakukan sarannya adalah operasi. Ada 2 jenis operasi yang biasa kita lakukan tergantung lokasi patahnya mhm, begitu ya. Kalau ternyata lokasi patahnya itu adalah di bagian tulang yang masih mudah untuk nyambung, biasanya kita akan coba sambung. Jadi kita pasang alat semacam pen di dalam oh iya, tulangnya untuk mengunci sendinya sehingga stabil dan bisa segera dipakai untuk aktivitas aktivitas, gitu. Yang kedua, operasinya istilahnya adalah penggantian sendi sebagian atau mhm, hemiartroplasti gitu. Jadi bagian yang patah tersebut karena patahnya adalah daerah yang minim pembuluh darah gitu ya. Jadi kalaupun kita sambung resiko gagalnya tinggi, jadi kita ganti, kita pasang sendi yang baru, jadi sendinya sudah baru, bisa segera dipakai, aktivitas beraktivitas, kembali, heeh. Jadi ya itu tadi tujuannya apa, ya kita sih pengennya setelah operasi itu 1, 2 hari berikutnya pasien itu sudah bisa latihan duduk, latihan berdiri begitu.
Oke oke, Mhm, siap kalau itu, Dok. Berarti tadi balik lagi sebenarnya tergantung nanti dari, lokasinya sendiri mhm, gitu ya, terus seberapa parahnya mungkin ya, iya, Dok, ya, untuk si patahnya ini nanti itu yang akan menjadi penentu, terkait dengan operasi apa yang nanti akan kita ambil, seperti itu, oke. Nah, Dok, kemudian, mungkin, masuk ke tadi terkait dengan yang, patah tulang gitu ya, mhm, karena dokternya spesifiknya gitu ya, Dok, ke paha panggul, panggul, sorry, sendi oke, panggul, mhm. panggul dan lutut gitu. Jadi kita mungkin juga akan spesifik bahas ke sana. Nah, Dok, misalnya nih, Dok, sampai memang akhirnya, membutuhkan operasi yang, harus kayak ini lututnya diganti sama panggulnya diganti nih, Dok, gitu ya. Panggul aja lututnya nggak Oh usah. ya, oke, jangan dua-duanya ya, oke. Nah, itu operasi seperti apa sih, Dok, yang bisa dilakukan, Dok, gitu? Atau dari Dokter Lutfi sendiri biasanya seperti apa sih, Dok, operasi yang terkait dengan penggantian panggul dan penggantian Ya. lutut tadi, Dok? Ya, untuk pasien yang trauma, kan Mhm, biasanya tidak ada persiapan khusus ya. Jadi kan, mhm, datang trauma terus ke UGD begitu. mhm, Ya, jadi biasanya sebelum operasi kita akan evaluasi pasiennya gitu. Apakah satu pasien itu cukup layak atau mampu untuk dilakukan tindakan operasi. Karena satu usia lanjut itu kadang punya beberapa penyakit iya, bawaan ya, mhm, ada hipertensi, ada gangguan jantung, iya kadang ada obat-obatan yang harus diminum seperti pengencer darah begitu iya, ya. Jadi kadang kala kita harus berkonsultasi dengan dokter terkait gitu. Makanya kenapa kalau pasien sepuh itu kayaknya dokternya kok banyak gitu, karena mhm, memang, ya kita ingin memberikan atau memastikan bahwa pasien tersebut aman untuk kita lakukan operasi operasi, begitu ya. Karena tujuan kita kan pasiennya bisa segera jalan begitu iya ya, segera beraktivitas. Tapi kalau ternyata ada gangguan lain yang lebih berbahaya atau lebih penting kan itu dulu yang harus iya, diselesaikan gitu. selesaikan, oke, Dan kemudian kalau ternyata dinyatakan aman gitu, baru kita persiapan untuk melakukan operasi. Nanti ada lab dan sebagainya mhm, itu, ada syarat minimalnya untuk bisa kita aman lakukan operasi. Mungkin hal lain yang penting untuk diketahui sebelum operasi adalah sudah mulai pikun atau belum gitu. Iya, oke, karena heeh, itu juga menentukan pasien itu bisa kita latih atau tidak gitu. Karena kalau pasien itu masih komunikasinya sangat baik itu, proses recovery-nya bisa jauh lebih cepat. cepat, Karena kalau pasien nun sewu kalau memang sudah ada gangguan ingatan, sudah mulai lupa, sudah mulai pikun itu, nanti fisioterapinya juga, atau pelatihan setelahnya recovery-nya kadang terganggu karena kita minta latihan tertentu, tapi pasien tidak bisa melakukan dengan baik. Jadi, asesmen sebelum operasi ini terus terang cukup cukup banyak untuk memastikan bahwa pasien itu aman dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal oke, dari operasi. Nanti operasinya, kita lakukan ya misalnya kalau penggantian sendi begitu ya, mhm, ya sendinya, yang rusak akan kita ambil dan akan kita ganti sendi yang baru, baru begitu, oke, heeh. Kenapa diganti? Ya karena kalau sudah diganti langsung fix gitu, artinya intinya tulang itu besok pun misalnya dipakai untuk berdiri sudah bisa, oke, gitu. Makanya kita tuh pengennya kalau mungkin berbeda dengan yang lain yang harus istirahat dulu begitu, mhm, tapi kalau di ortopedi pengennya malah besok kalau Ibu sudah bisa berdiri atau sudah bisa jalan, ya kita usahakan segera secepatnya gitu. Nanti yang kadang kala kita sempat apa namanya ya, sama keluarga gitu ya, karena keluarga kan pengennya, "Oh jangan gerak dulu, mhm jangan mhm, jangan ditekuk-tekuk dulu, nanti ada iya apa-apa, lukanya nanti, bolong lagi," gitu iya ya. Tapi iya, insya Allah sih dari kami biasanya di ortopedi, kita pengennya malah segera operasi ya, aktivitas, segera heeh, operasi, segera jalan lagi gitu ya, iya iya, segera segera aktif lagi. Kalau hari pertama Ibu sudah bisa mulai duduk, tidak ada masalah, segera duduk, bisa ongkang-ongkang, ongkang-ongkang. oke Besoknya bisa berdiri, bisa berdiri. oke. Jadi semakin cepat bisa itu Lebih lebih baik baik, malah. oke Mhm. baik, ya menarik sekali ya, Dok. Dok, mungkin ini kayak pertanyaan awam sekali nih, Dok, tapi Apa? mungkin banyak juga, sahabat-sahabat JIHA yang kepikiran gitu. Untuk operasi penggantian ini sendi ini sendiri, kan tadi yang diganti sendinya kan, Mhm. Dok, ceritanya ya. Digantinya pakai apa sih, Dok? Ya, kita gantinya pakai metal begitu, Oke jadi semacam stainless steel, tapi bukan stainless steel, tapi, cobalt chromium gitu. Jadi oke. ya itu logam yang aman untuk ditanam di tubuh dan tidak perlu diambil begitu, tidak perlu dilepas lagi. Jadi Oh kalau iya, heeh patah tulang itu kan dipasang plat, platnya nanti kalau udah nyambung dilepas, tapi kalau heeh. penggantian sendi karena menggantikan fungsi sendinya, jadi ini akan dipakai seumur hidup. Hidup, Mhm, oke deh. Soalnya pasti pada bingung kan, Dok, masih ini mhm, gantinya pakai apa gitu. mhm, Jadi makanya saya kayaknya nih harus ditanyakan gitu, baik. siap, Dokter, untuk prosedur dari, tindakan, operasi mhm, pergantian sendi ini sendiri, itu kira-kira lama nggak sih, Dok, gitu? Mungkin balik lagi tergantung ya, Dok, tapi mhm. kira-kira, berapa lama, Dok, untuk prosedurnya? Apakah lama atau mungkin nggak?
terlalu lama nih Dok gitu? Lama itu relatif ya, Relatif siap. biasa, Jadi makanya. intinya biasanya kita siapkan 1, 2 hari untuk persiapan pasien Heeh gitu ya. heeh. Jadi kalau pasien aman, tidak ada kontraindikasi operasi, pengen kita segera gitu, karena ada banyak penelitian yang menyatakan semakin cepat dioperasi itu fungsional outcome-nya atau hasilnya akan jauh lebih baik Baik, gitu. oke. Ya kalau aman tidak ada pengganggu kita segera operasi. Operasi biasanya persiapan sampai selesai butuh waktu sekitar 1 sampai 2 jam gitu ya, Oke, heeh. tergantung kesulitannya begitu. Tapi rata-rata sih tidak sampai 2 jam sudah selesai. Nah nanti pasca operasi evaluasi kan begitu, kalau ternyata aman tidak ada masalah pasien bisa segera kembali ke bangsal kemudian juga segera bisa dilatih. Biasanya sih pasien tuh hari pertama sudah mulai latihan duduk gitu ya sampai Mhm. ongkang-ongkang dan hari kedua sudah mulai latihan berdiri sampai Oh, dengan mhm. jalan gitu. Jadi Oke sebenarnya oke. mondok itu rata-rata nggak perlu terlalu lama ya, Oke. sekarang konsepnya kita segera gitu. Mhm Jadi mhm. mungkin kalau tidak ada pengganggu yang panjang atau yang sulit, biasanya mungkin mondok hanya sekitar 4 sampai 5 hari Oh, pun sudah oke, bisa heeh. pulang dengan latihan jalan. Jalan, oke Oke, oke. Berarti ya sebenarnya cukup cepat ya, Dok, ya? Maksudnya, apa mhm namanya, untuk, recovery-nya gitu mhm, ya. Harapannya kan tadi 1 hari sudah mulai, bisa iya, digerakin gitu ya, sudah hari kedua sudah mulai latihan jalan kan seperti itu. Oke deh. Dok, ini tadi kan, udah ngebahas nih kayak tadi, pergantian sendi. Kita kalau di JIH sendiri kan udah ada nih, Dok, ya. mhm. Nama operasinya apa, Dok? Nama operasinya kalau patah tulang itu adalah tadi hemiartroplasti biasanya atau Oke, bisa sampai dengan total hip replacement kalau memang sendinya diganti, heeh, atau kalau memang masih bisa disambung nih kualitas tulangnya masih bagus, area patahnya juga yang masih layak untuk disambung, mhm. nama operasinya adalah ORIS tadi ya, open reduction internal fixation menggunakan alat istilahnya adalah pen. nailing gitu, Oh pen iya, ya pen kalau itu orang ya. Indonesia bilangnya Bilang pen gitu, pen ya tapi pen, kalau heeh. nama barangnya sih sebenarnya nail atau paku sebenarnya kayak gitu, nggih, Oke oke siap kalau gitu. Nah Dok, tadi kan, kita udah ngebahas tentang, operasinya gitu mhm ya, kemudian, tadi persiapan dan lain-lain. Nah kemudian Dok, kadang-kadang kan, sahabat JIHA juga mesti kayak khawatir nih kalau mhm. misalnya, setelah melakukan prosedur operasi gitu, ada, komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi gitu. Kalau untuk yang operasi mungkin kita spesifik ke pergantian sendi ini Dok, kira-kira apa sih Dok komplikasi yang mungkin terjadi dan, biasanya resiko apa gitu yang mungkin akan terjadi ketika setelah melakukan prosedur operasi pergantian sendi ini gitu? Iya, jadi komplikasinya sebenarnya banyak berhubungan dengan kondisi pasien sebelumnya begitu ya. Jadi, pasien kan satu sudah sepuh biasanya, Mhm, jadi makanya tadi evaluasi dulu resiko-resikonya apa, kalau memang beresiko pun kita tunda operasinya atau perbaikan kondisi dulu atau mungkin kalau memang tidak layak kita pun tidak akan melakukan melakukan, operasi gitu. mhm. Jadi, dari awal evaluasinya adalah untuk mengevaluasi hal tersebut. Evaluasi yang lain misalnya yang mungkin terjadi komplikasi adalah, infeksi, itu yang kita khawatirkan karena satu lukanya di daerah pantat kan begitu, jadi kadang kotor, pasien sudah pakai pampers, jadi, kita pastikan daerah tersebut bersih gitu ya sebelum Oke, operasi, heeh. gitu. Kebanyakan itu, yang ketiga mungkin patah lagi karena Mmm, ya karena satu tadi kalau pasien itu mau latihan jalan itu kan ya kalau sudah patah itu resiko patah di tempat lain pun meningkat. meningkat, Jadi oke. ya makanya, latihannya pun fisioterapinya juga harus baik supaya resiko jatuh kembali itu menjadi lebih kecil. Oke, siap Dan kalau tapi gitu. kalau difikirkan sebenarnya operasi ini tuh salah satu terapi untuk mencegah komplikasi yang lain gitu Oke. ya. Jadi kalau nggak dioperasi gimana gitu Dok Mhm ya mhm. pertanyaannya ya. Sebenarnya kalau nggak dioperasi itu satu pasien menjadi sulit untuk beraktivitas kan, jadi di kasur terus gitu ya. Iya Nah, dengan di kasur terus itu salah satu yang paling cepat terjadi adalah dekubitus iya, atau luka di tempat-tempat di tubuh yang tertekan di tertekan kasur lama gitu, ya. tertekan lama akhirnya lecet di sana. Karena kalau lecet di bagian pantat itu kan tulangnya kulitnya tipis gitu ya. Mhm mhm. Jadi kadang lukanya bisa sangat dalam dan sampai ke tulang itu kan, operasinya juga atau pemulihannya juga jadi lebih Lebih repot. re Yang kedua sendi atau otot kalau nggak dipakai jadi kecil, jadi oke, istilahnya atrofi. Jadi ditrofi. kekuatannya jadi tidak ada. Jadi untuk aktivitas menjadi sangat tergantung sama orang lain. Iya. Paru-paru juga kalau tidak tiduran terus, paru-paru pergerakannya tidak lancar, jadi resiko infeksi parunya meningkat, Mhm paru-paru mhm. basah atau Iya. pneumonia. Pembuluh darah juga nggak lancar karena kakinya nggak pernah digerakkan, akhirnya resiko tersumbatnya tinggi. Jadi bisa ada sumbatan entah di kaki atau DVT istilahnya, atau di tempat lain seperti jantung ataupun di kepala, di otak gitu. Oke, Jadi siap. sebenarnya operasi ini juga
tujuannya adalah mencegah terjadinya resiko-resiko penyakit tadi begitu. Oke siap. Mhm, Berarti sebenarnya kan memang akhirnya mau operasi apapun tetap ada resiko iya, komplikasi ya, Dok, ya. Tergantung juga dari tadi kondisi pasien mhm tersebut gitu, apakah memang sudah ada penyakit, apa namanya, tertentu gitu mhm ya. Dan tadi balik lagi sebenarnya memang akan tetap ada resiko ke arah sana, mhm, tapi ya dari dokter juga mesti sudah akan meminimalisir resiko-resiko tersebut gitu ya, Dok. Dan memang di sisi lain tadi apa namanya, malah operasi ini sendiri itu iya, akan mencegah gitu ya terjadi, keluhan-keluhan yang lain gitu ya di komplikasi yang kemudian lain. hari, Ya, jadi komplikasi-komplikasi. sebenarnya kalau Baik. ditanya keputusan operasi itu adalah keputusan pasien dengan keluarga begitu. Jadi, kami menawarkan gitu. Jadi karena ya itu semua tindakan itu kan pasti ada konsekuensinya. Iya, mhm, Ada hal yang ingin kita harapkan tapi semua juga ada resikonya. Jadi, komunikasi dengan keluarga ini adalah salah satu yang penting karena ya yang bisa menilai kapasitas pasiennya terus terang yang lebih tahu pasiennya kan iya keluarganya dan pasien sendiri gitu. Jadi, sebelum memutuskan operasi pasti kita akan berdiskusi dengan keluarga. Apa ini yang ingin kita capai, harapannya bagaimana dan bagaimana keluarga apakah, keluarga bisa membantu karena kesembuhan itu nggak hanya dari dokternya begitu ya, artinya bukan bukan hanya operasinya saja, iya, tapi betul. support dari keluarga pun sangat penting gitu untuk membantu pasien itu beraktivitas itu juga penting. Nah, itu juga harus kita komunikasikan dengan keluarga. Oke, siap kalau gitu. Wah, menarik sekali nih, Dok, Siap, bahasan kita. mhm, Jadi, mudah-mudahan sahabat Jihya semua di rumah, jadi mendapatkan informasi baru gitu ya, Dok, terkait dengan, apa namanya, lansia yang mungkin nanti ada resiko tadi jatuh gitu ya, mhm, sampai dengan patah tulang seperti itu. Baik, Dok, mungkin, satu lagi pertanyaan, Dok, terkait dengan nih, pencegahan, Dok, gitu ya. Tips dong, Dok, kasih tahu ke sahabat Jihya iya, semua nih, gimana caranya mencegah gitu ya terjadinya tadi sampai patah tulang tadi gitu, terutama untuk pasien-pasien pasien yang lanjut pasien usia. lanjut usia ya, Simbah-simbah tadi, Dok. ya yang Oke. iya, jadi, untuk meningkatkan kualitas hidup itu salah satunya yang harus baik adalah kualitas tulang dan sendi begitu. Jadi pasien harus tetap aktif gitu ya. Karena tulang dan otot itu semakin dipakai kualitasnya akan semakin baik. Jadi harapannya makanya kami harapannya sih pasien itu tetap aktif sampai akhir hayat begitu ya. Yang kedua, pencegahan terutama untuk pasien sepuh mungkin dari rumah. Mhm, Rumah itu kan kalau misalnya kalau orang muda itu kebanyakan kecelakaan itu jadinya di luar rumah gitu ya, tapi kalau orang tua kejadiannya itu di rumah. Rumah yang licin, yang kepleset, karpet-karpet, lampu yang gelap, kamar mandi nggak ada pegangannya itu bisa diberikan. Jadi kalau memang ada pasien sepuh di rumah, mungkin rumah juga dievaluasi kembali apakah rumah itu menjadi tempat resiko jatuh begitu. Yang ketiga, screening gitu ya. Ya oke. kita semakin tahu kualitas tulang kita, kita bisa persiapan gitu ya. Jadi, screening terutama untuk osteoporosis gitu, karena osteoporosis adalah penyakit yang mengganggu kualitas kepadatan tulang. Jadi tulang itu kenapa mudah patah kalau usia lanjut ya karena osteoporosis. Nah ini bisa di-screening begitu, jadi bisa pemeriksaan ada namanya istilahnya BMD atau bone mass densitometry, jadi ada pemeriksaan radiologi untuk melihat kualitas tulangnya seberapa begitu. Jadi kalau tulangnya memang sudah, merah gitu ya, jadi BMD itu nanti ada kayak lampu merahnya gitu, Iya, ada hijau, kuning, sama merah ya. Merah itu berarti resiko patahnya sangat tinggi ya, nanti ada terapi yang harus diberikan supaya kualitas tulangnya menjadi lebih baik baik, begitu. oke deh. Mhm. Dok, mungkin terakhir, Dok, pertanyaannya, Dok, Siap, tadi terkait dengan pemeriksaan screening mhm. dari, osteoporosis ini sendiri ya, jadi kepadatan tulang itu, sebaiknya mulai dilakukan usia berapa sih, Dok? Gitu. Jadi dilakukan kalau pasien itu atau seseorang dianggap berisiko mengalami osteoporosis. Jadi, satu jenis kelamin, putri itu punya risiko osteoporosis Mhm, lebih lebih tinggi tinggi. terutama setelah menopause. Jadi kalau saya sih sarannya saat Anda mulai menopause mungkin sekitar usia 50 tahun begitu ya, mulai screening. Paling tidak kita tahu kualitas tulang kita di mana, karena gitu. Mhm, Karena kualitas tulang ini kayak investasi, kayak tabungan pensiun gitu ya. Jadi modalnya seberapa, makin lama makin turun. Kalau modalnya memang sudah rendah kan kita harus berhati-hati gitu ya. Jadi biasanya usia-usia tersebut atau memang ada tindakan operasi yang menyebabkan pasien menjadi menopause lebih dini. mmm, Misalnya pengangkatan indung telur atau oh rahim iya, gitu, itu heeh. harus lebih cepat. Yang kedua mungkin pasien lain yang berisiko adalah orang-orang yang memiliki terapi kortikosteroid jangka panjang. Oh Jadi iya, mungkin yang lupus atau punya rematik iya dan iya. ada obat-obatan yang harus diminum jangka panjang, itu sebaiknya segera dicek karena
kita pengen tahu kualitasnya seberapa, jadi kita bisa mencegah nih supaya kualitas tulangnya tidak cepat turun gitu. Dan nanti kalau sudah screening di awal usia sekitar 50 tahun, kalau masih bagus biasanya kita sarankan untuk screening lagi per 1 atau 2 tahun, Oh, oke, gitu. ya siap kalau Mhm, gitu. Dok, selain tadi screening dengan alat gitu ya, mhm. kayak untuk pencegahan Dok, kasih tips lagi dong Dok, kira-kira kayak perlu olahraga atau mungkin makan Dok, apa Dok kira-kira Iya. Dok? Nah, Untuk sebenarnya yang ini paling penting malah itu heeh ya, gitu. heeh, Jadi yang iya, paling penting itu tadi, bagaimana kita menjaga otot dan tulang kita itu supaya tetap bagus iya gitu ya. iya gitu tuh. Karena kalau menyiapkannya sudah di usia lanjut, ya terus terang agak sedikit terlambat begitu ya. Jadi persiapannya tulang dan otot ini ya kayak pensiun gitu. Iya, Kita siapkan saat kita masih aktif gitu ya, 20, 30 tahun gitu. Karena tulang itu konon kabarnya itu masa puncak kekuatannya itu di sekitar usia 30 tahun. waduh Setelah 30 tahun. itu plateau, setelah itu plateau itu artinya tidak bisa naik lebih jauh gitu. Aduh, Jadi oke Dok, cenderung datar, setelah 50 tahun itu cenderung turun. Jadi sebenarnya oke. persiapannya itu sejak usia 30. Oh, sebelum 20 30 malah sebelum kan tiga gitu. puluh Jadi ya? 20 tahun Oke. itu kalau bisa dilatih. Tulang dan otot itu akan makin kuat kalau dikasih beban. Nah, kasih Mmm, bebannya gimana nih kalau sendi-sendi? Dipakai jalan paling tidak. iya Jadi intinya sebenarnya gampang gitu ya. Jadi aktif setiap hari makanya banyak melakukan aktivitas fisik. Kalau WHO itu sarannya seminggu itu paling enggak 75 menit gitu ya. oke. 75 menit seminggu itu kan berarti 15 menit sehari pun Iya cukup gitu ya. iya, Jalan betul. kaki, angkat-angkat 15 menit sehari pun sudah cukup membantu begitu. Oke. Jadi intinya sebenarnya gunakan sendi dan ototnya terutama untuk mengangkat beban. Ya beban itu sebenarnya berat badan sendiri pun sudah beban begitu ya. Iya iya. Kemudian baru kedua makan dan minum yang cukup untuk kesehatan tulang. Iya Kebutuhannya adalah kalsium dan vitamin D iya gitu ya iya umumnya. iya. Jadi kalsium itu kebanyakan dapatnya dari produk-produk susu gitu Susu, ya. iya. Ya vitamin D selain dari makanan, kita juga bisa diolah dari, apa namanya, sinar Sinar matahari. Makanya matahari. olahraga pagi, jalan kaki 15, 20 menit setiap hari itu pun sudah sangat membantu untuk Oke. menjaga kualitas, tulang dan otot Tulang dan kita. otot. Mhm. Oke deh siap kalau gitu Dok. Wah menarik sekali nih sahabat JIH, sudah sangat lengkap ya Dok ya saya rasa, pembahasan kita terkait tulang pada kesempatan kali ini. Dok mungkin kayaknya, sementara itu dulu ya Dok ya, Siap. nanti next topik kita akan, bahas lagi gitu, topik-topik menarik gitu ya tentang tulang pastinya. Baik deh, sahabat JIH jadi, alhamdulillah kita udah ngebahas, masalah tulang gitu ya, dan memang pastinya di sini tadi kita lebih spesifik ke orang tua atau lansia tadi gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya, Dok, Betul, ya. iya. Oke. Nah, untuk, pencegahan tadi udah disampaikan Dokter Lutfi, sebaiknya sudah mulai dari usia dini gitu ya, usia muda kita udah mulai menjaga kepadatan tulang kita gitu ya, kesehatan tulang kita dengan cara olahraga, kemudian habis itu konsumsi makanan sehat pastinya gitu ya, kalsium, vitamin D itu perlu kita, apa namanya, konsumsi gitu ya agar supaya tulang kita sehat. Betul. Kemudian kalau misalnya memang ternyata sudah, ada keluhan gitu ya, sampai akhirnya mungkin nanti patah tulang dan lain-lain, nah itu nanti pastinya akan mungkin ada tindakan-tindakan khusus dan saran saya langsung ke ahlinya aja. Jadi jangan sampai ke mana-mana dulu ya, Dok, ya. Jadi udah langsung aja deh ke ahlinya, ke Dokter Lutfi gitu ya, ke dokter ortopedi biar nanti mendapatkan penanganan yang tepat. Oke deh, gitu ya, Dok. Dok, Terima terima kasih. kasih banyak sudah Sama-sama Lutfia. Meluangkan waktu untuk bincang-bincang pada kesempatan kali ini ya, Dok. Oke. Mungkin nanti next lagi ya, Dok, ya? Siap. Oke deh, siap kalau gitu. Baik sahabat JIH semua, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast ini. Pokoknya saksikan terus ya podcast-podcast kita di kesempatan yang lain, pokoknya langsung pantengin terus jangan lupa. Oke, saya Via undur diri, apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.